Halo, selamat datang di Dapur Yuli. Hari ini saya mau berbagi dengan teman-teman bagaimana saya membuat bolu kopi coklat yang enak banget dan lembut banget. Kalian harus coba ya. Yuk langsung kita baking. Halo, selamat datang di Dapur Yuli. Apa kabarnya kalian hari ini? Hari ini saya senang banget, saya masih bisa berbagi dengan teman-teman membuat resep-resep baru karya hasil dari dapur saya ya. Nah, saya sangat bersyukur banget bahwa sebentar lagi kita vaksin dan semoga wabah corona cepat berlalu juga ya. Nah, hari ini saya akan berbagi dengan teman-teman bagaimana saya membuat bolu sederhana 3 telur aja. Ini adalah bolu coklat kopi ya. Nah, kopi yang saya pakai kali ini adalah kopi saset tapi kopi hitam tanpa gula ya. Nah, bagaimana cara membuatnya dan apa aja bahan-bahan yang kita perlukan untuk membuat bolu kopi coklat sederhana satu ini? Yuk langsung kita ke bahan-bahan. Nah, di sini saya sudah punya bahan-bahan untuk membuat bolu kopi 3 telur lagi yang sederhana aja. Untuk sekali makan langsung habis ya. Nah, kalau kalian mau bikin yang lebih banyak, kalian bisa pakai 6 telur. Itu nanti dia punya loyang, pakai loyang turban 24 juga boleh ya. Nah, di sini saya punya bahan-bahan terdiri dari 3 butir telur tentu saja. Di sini ada 1 saset kopi hitam tanpa ampas yang sudah saya kasih sekitar 1,5 sendok makan air panas, lalu saya aduk seperti ini ya. Lalu di sini saya punya coklat melting dark cooking coklat sebanyak 100 gram. Dan di dalamnya lagi saya kasih 75 ml susu UHT ya, lalu saya melting bersama ya dengan microwave. Kalau kalian nggak ada microwave, kalian boleh pakai double boil ya. Di sini juga ada tepung terigu. Kita akan pakai tepung terigu 200 gram tepung terigu protein rendah, saya pakai kunci biru, dan 20 gram tepung maizena ya, supaya kuenya lebih enak lagi ya. Nah, di sini saya juga sudah punya gula halus dan gula palem. Gula halus ini 100 gram, gula palem saya pakai 15 gram, dan di sini ada mentega mix dengan margarin. Margarin saya pakai 150 gram dan 50 gramnya lagi saya pakai Wisman. Jadi total menteganya itu ada 200 gram. Ya. Nah, bahannya tuh hanya ini aja, simple banget. Kalau kalian merasa kurang kopi, kalian mau kasih esen kopi juga boleh, tapi saya nggak kasih apa-apa, begini aja saya merasa sudah cukup enak ya. Dan bagaimana cara membuatnya? Kita akan kocok dulu gula palem dan butternya ini. Ini saya akan pakai loyang 20x20 ya, loyang sekat yang saya pakai. Kalau kalian nggak punya loyang sekat, kalian juga boleh pakai loyang biasa aja yang 20x20 ya, itu juga boleh dipakai ya, sama aja ya, hasilnya nanti juga sama, dipotong-potong juga. Kalau loyang sekat, keuntungannya adalah kita nggak usah potong lagi, nanti tinggal mengeluarkannya aja, agak sedikit ribet tapi nggak apa-apa, pasti bisa keluar dengan bagus ya, seperti yang pernah saya bikin juga ya. Nah, ini dialasi dengan baking paper. Jadi kalian kasih margarin dulu, bawahnya sedikit dioles, kasih baking paper, lalu pinggirnya juga dikasih margarin, lalu di sekat-sekatnya ini dikasih margarin sedikit-sedikit ya, tipis-tipis aja nggak apa-apa. Oke, nah yuk langsung kita mulai. Yang pertama kita akan lakukan adalah kita kocok sampai creamy dulu, dia punya butter, margarin dan gulanya. Nah, seperti ini ya, kita akan kocok. Saya hari ini nggak pakai vanilla paste karena saya memang mau menguatkan rasa daripada kopi dan coklatnya. Jadi menurut saya udah cukup, nggak perlu vanilla paste ya. Kalau kalian suka ada yang vanilla dikit kayak kopi vanilla gitu, boleh aja. Nah, kenapa saya pakai gula palem? Karena saya mau menonjolkan sedikit kayak kopinya itu kopi aren gitu, kopi palm sugar gitu kan, enak ya, yang sekarang lagi booming itu ya. Jadi saya pakai palm sugar dikit. Oke, nah ini kita kocok ya, kecepatan pertama dulu sampai dia benar-benar rata dengan menteganya, gulanya. Nah, ini kita kocok sampai creamy ya. Sampai creamy dan halus ya gulanya. Nah, ini kita kecepatannya kita naikin.
matikan dulu. Saya gabungin dulu ini yang di pinggir-pinggir menteganya. Wow, ini udah creamy banget ya teman-teman. Nah ini saya tadi pakai gula halus sama gula palm sugar ya. Nah ini palm sugarnya masih ada yang belum halus banget, gak apa-apa. Memang seperti itu, nanti pas dipanggang dia bisa melting sendiri ya. Yang pasti masukkan dia punya telur ya. Seperti ini. Kecepatan pertama aja. Nah, masukkan telurnya satu persatu ya. Lalu dikocok sampai rata aja dengan adonannya. Setelah rata, mixernya dimatiin ya teman-teman. Nah, seperti ini. Kita bersihkan dulu yang di mixernya sedikit. Nanti habis ini kita akan masukkan tepung terigu yang bergantian kita masukkan dengan dia punya coklat meltingnya ya. Oke. Nah sebelumnya saya akan nyalakan dulu oven di suhu 160 derajat ya, lebih kurang ya teman-teman. Nah seperti ini. Nah seperti ini ya menteganya, dan dia punya telur udah cukup rata. Saya akan masukkan, oh iya sebelumnya kopinya saya masukin dulu di coklatnya ya, biar sekalian diaduk gitu. Ini kita aduk bebarengan. Lalu saya masukkan dulu tepung terigunya sedikit demi sedikit ya. Nah seperti ini kita aduk. Kopinya ini ya. Nah kopi dan coklatnya. Kita aduk sama-sama. Sampai dia agak sedikit rata aja. Kita lanjutin lagi sama tepungnya. Nah, kita aduk sebentar seperti ini. Nah, ini kita campurkan lagi coklatnya dan kopinya tadi. Rasanya ini enak banget ya, karena kopi itu sangat cocok banget sama coklat ya, temennya banget ya. Nah seperti ini dia udah mulai mengental ya. Mantap nih teman-teman. Seperti ini. Aduknya aduk balik gini ya, biar nggak bantet. Oke. Nah ini kita masukin semuanya. Kita aduk lagi, aduk balik lagi. Nah, seperti ini. Pasti ada yang nanya ya, kalau pakai baking powder aja gimana? Kalau kasih SP aja gimana? Saya tuh nggak pernah pakai SP ya. Kalau baking powder itu juga sedikit banget gitu. Jadi kalau teman-teman nanya saya pakai SP takarannya berapa, saya nggak tahu karena saya bikin kue nggak pernah pakai begituan. Nah ini kita masukin terakhir. Nah kita aduk semua jadi satu sampai rata ya. Wow, ini heavy banget jadinya, nanti coklat coffee banget. Ditambah dia pakai gula aren, jadinya tuh wah enak banget deh. Saya bikinnya nggak terlalu manis teman-teman. Kalau mau lebih manis kalian boleh tambahkan 25-50 gram gula pasir atau gula halus. Saya bikinnya nggak manis ya. Jadi ini benar-benar nggak terlalu manis.
Nah, ini kita siapkan loyangnya. Angkat dulu sekatnya seperti ini. Kita masukkan langsung ke loyang. Wow. Jadi ini kuenya agak heavy ya, ketimbang yang kemarin yang 3 telur tapi yang spony. Nah, ini agak heavy karena dia menteganya banyak dan menteganya juga dikocok duluan. Tapi dijamin ini enak banget. Ini kita ratakan sebelum kita kasih sekatnya. Nah, seperti ini. Pinggir dulu ya kalau kalian mau bikin kue, kalau padat gini kuenya, pinggir dulu yang kalian urusin baru ke tengah. Jadi kue kalian tuh cakep. Ini kita masukin sekatnya. Sop. Nah. Tuh. Oke, ini kita panggang lebih kurang sekitar 30 menit lah ya, 160 derajat. Oh iya, hampir lupa, saya akan kasih sedikit garnish di atasnya. Saya akan kasih kacang almond yang udah disangrai seperti ini, sedikit-sedikit aja buat pemanis aja. Nah, jadi seperti ini ya, ini sudah saya panggang ya di suhu 160 derajat selama lebih kurang mungkin 30 menit ya, baru jadi ya. Oke. Setelah lebih kurang sekitar 23 menit dengan api bawah dan 2-3 menit dengan api atas, jadinya seperti ini nih kuenya. Tarang! Udah medok banget. Waktunya kita tunggu dingin, kita tunggu set dulu baru kita keluarin dari cetakannya ya. Nah, kalau kalian nggak mau pakai sekat boleh banget ya, bebas terserah kalian ya. Nah, demikian dulu resep dari saya hari ini. Ini dia bolu 3 telur sederhana coklat kopi ala Dapur Yuli. Kalian boleh coba di rumah. Semoga resep ini bisa jadi menu kalian di rumah untuk cemilan keluarga ya. Sampai jumpa di resep berikutnya. Tetap sehat, tetap semangat ya. Jangan lupa juga untuk tetap subscribe, like, dan share di channel saya selalu. Dan tekan belnya supaya selalu juga terima notifikasi kalau ada resep terbaru ya. Dadah! Pasti penasaran dalamnya kayak apa? Saya akan buka satu, kasih teman-teman lihat dalamnya kayak apa ya. Ini udah saya lepas dari loyangnya. Gampang banget, lepasnya juga enak banget. Kalau kalian udah kasih mentega, itu gampang banget ya. Jadi sebenarnya nggak perlu loyang anti lengket, loyang biasa juga bisa dikasih sekat juga gitu ya. Nah, saya akan buka satu, kasih teman-teman lihat nih. Tuh, seperti ini. Ini empuk banget, tapi dia agak heavy ya. Beda sama yang kemarin saya bikin 3 telur juga, tapi nggak terlalu heavy, lebih spony kalau yang kemarin. Kalau ini tuh lebih heavy, lebih padat ya. Jadi lebih kayak brownies, tapi nggak brownies juga gitu. Nah, ini saya buka. Tada! Tuh, dalamnya kayak gitu. Padat tapi enak banget ya, nyoklat banget, ngopi banget ya. Apalagi saya kasih taburan almond, bikin tambah enak. Apalagi kalian makan dengan secangkir kopi susu hangat ya. Nah, kalian harus coba ya. Ini lembut banget tuh, spony banget. Oke, dadah.